ketahuilah barang dagangan Allah ini surga yang nggak bisa didapat dengan tubuh yang santai, leha-leha, nggak bisa ya kawan. Surga bisa didapat dengan effort yang maksimal. Surga bisa didapat dengan usaha yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu qalbul kabir syabban fi ithnatain. Hati orang yang sudah tua, hati orang-orang yang sudah tua, sudah senior, akan senantiasa seperti anak muda dalam dua hal. Tapi kayaknya sekarang ini 17 tahun semua ini, Masya Allah, kanan kiri. Ada yang tua nggak sih ini kayaknya? Masalah umur bahaya nih, sensitif nih. Kata Nabi SAW, hati orang yang sudah tua itu tetap akan muda dalam dua hal. Apa saja itu? Fi hubbid dunya wa tulil amal. Subhanallah. Dalam cinta kepada dunia dan panjang angan-angan. Berarti apa? Semakin dia tua, bukan semakin mengendur cinta kepada dunianya. Bukan semakin pendek angan-angannya. Illa man rahim rabbuh, ya, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepadanya, jelas. Orang-orang bertakwa lah yang cerita itu. Akan semakin apa? Kalau dia tidak imbangi dengan iman dan amal saleh, akan semakin panjang angan-angannya, semakin cinta luar biasa kepada dunia dan harta. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim disebutkan, qalbu syekh syabun ala hubbi ithnatain. Seorang hati seseorang yang sudah tua itu tetap seperti anak muda dalam dua hal, hubbil aish wal mal. Cinta kepada kehidupan, berarti panjangnya angan-angan, panjangnya umur, kan gitu, dan juga cinta kepada harta. Maka perhatikan baik-baik, ikhwan. Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang mempunyai sifat tulul amal ini, panjang angan-angan. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat ke-16. Ayat ini yang difikirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, menjadikan beliau nangis luar biasa semalam suntuk nih. Di tengah-tengah ayat itu sampai ujung ada kata-kata apa? Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Subhanallah. Wa katsirun minhum fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Kenapa? Allah menyebutkan min qablu fatala alaihimul amad. Fatala alaihimul amad. Panjang angan-angan mereka. Mereka nuntut ilmu, dikasih ilmu oleh Allah, dikirim nabi kepada mereka, kan gitu. Malah ternyata na'udzubillah nabinya dibunuh, dizalimin, seterusnya. Panjang angan-angan mereka sehingga merusak hati mereka. Lihat Allah sebutkan ini. Panjang angan-angan mereka, berlalu masa waktu panjang kepada mereka, tapi angan-angan mereka panjang, merusak hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan baik-baik, ikhwan, tentang masalah ini. Maka benarlah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan apa? Tidaklah seseorang hamba panjang angan-angannya, melainkan akan pasti merusak amalannya biasanya. Akan merusak apa? Amalannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang kalau kita fikirkan ini luar biasa banget, ikhwan. Sangat luar biasa banget. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak Adam itu dikasih emas satu lembah. Satu lembah isinya semua emas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ahabba an yakuna lahu wadiyani." Dia pasti akan mengharapkan dapat lembah yang kedua. Padahal satu lembah isinya apa? Emas semua. Emas semua. Dia mengharapkan dapat lembah kedua. Dapat lembah kedua, lembah ketiga. Lembah ketiga, dapat lembah keempat. Terus sampai kapan?
walan yamla'u fahu illa turab. Dia tidak akan berhenti sampai mulutnya penuh dengan tanah. Maksudnya apa? Masuk lubang kubur. Wa yatubullahu 'ala man taba, dan Allah Azza wa Jalla menerima orang-orang yang bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah, lihat. Emas sepenuh lembah, nggak ada. Saya yakin orang punya emas sepenuh lembah tuh. Seandainya ada, manusia akan berharap terus tuh. Ini yang saya katakan tadi. Orang ketika cinta dunia berlebihan luar biasa, ini tidak akan pernah mengenyangkan dirinya, nggak akan pernah menghilangkan dahaga dari dirinya. Yang ada sebaliknya memadaratkan dia dunia akhirat tuh. Nah, makanya kita harus pintar ngerem, ikhwan. Salah satunya caranya apa? Mengetahui hakikat dunia yang sebenarnya apa. Hakikat dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasul SAW sebutkan dalam As-Sunnah. Hakikat dunia itu apa? Sehingga seorang mukmin dan mukminah pintar dalam melihat dunia. Oh, ternyata dunia seperti ini hakikatnya nih. Oh, seperti ini nih, seperti ini. Yang Allah dan Rasul sebutkan, bukan yang manusia sebutkan. Kalau yang manusia sebutkan semuanya bagus tuh duniawi, betul ya? Tapi yang Allah dan Rasul sebutkan, lihat, luar biasa. Dunia ternyata apa? La'ib, permainan, walahun, nyia-nyiakan, melalaikan, wazinah, perhiasan, watafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, saling memperbanyak harta dan anak di antara. Ini isinya dunia nih semua nih. Ini dunia, subhanallah. Salah satu cara nih mengetahui hakikat dunia yang sebenarnya sehingga sikap kita benar kepada dunia ini, kata para ulama. Karena orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu pasti salah dalam menyikapi sesuatu. Antum nggak tahu handphone ini asli atau tidak. Oh bagus deh casingnya, masya Allah, bayar mahal. Sampai rumah mati total baru seminggu. Nyesel nggak? Nyesel. Kenapa? Tidak mengetahui hakikat sesuatu itu, betul? Kalau orang tahu hakikat sesuatu, dia tahu hakikat dunia nih yang Allah dan Rasul sebutkan 1, 2, 3, 4. Berarti sikap saya harusnya seperti ini nih. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak tahu hakikat dunia seperti apa, jangan kaget kalau ternyata dia terombang-ambing dalam dunia ini, nggak ada jelas, nggak ada arah. Mengetahui hakikat dunia ya, salah satu caranya. Harus ada remnya di situ. Kalau enggak, wah blong terus tuh, bablas terus tuh, gas terus, nggak ada remnya tuh. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Maka ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, saya tutup dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang khawatir, takut, punya rasa takut kepada Allah, adlaj, maka dia akan menghindar dari sejak awal malam. Maksudnya apa? Takut diserang musuh dan seterusnya, maka dia akan pasti menghindar. Wa man adlaj balagal manzil, maksudnya menghindar di sini apa? Dia akan bergegas cepat-cepat, nggak nunggu nanti datang kematian selesai, enggak. Adlaj, dia akan bersegera cepat-cepat. Wa man adlaj balagal manzil, barang siapa yang cepat berusaha menyelamatkan dirinya, dia akan sampai itu. Dia akan sampai kepada tempat tinggalnya, kepada tempat yang dia idamkan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah yang ditawarkan oleh Allah itu mahal, kata Nabi SAW. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah ini surga. Yang gak bisa didapat dengan tubuh yang santai, leha-leha, gak bisa ya kawan. Surga bisa didapat dengan effort yang maksimal. Surga bisa didapat dengan usaha yang maksimal. Iman dan amal saleh, takwa kepada Allah, bangun tengah malam, bersedekah, jihad dan seterusnya. Gak bisa nanti tenang, gak ada tuh. Kalau antum ingin dapatkan cita-cita duniawi saja, luar biasa tuh. Untuk kuliah ini itu kan gitu, betul ya? Ini untuk dapatkan kebahagiaan dunia akhirat nih. Surga Allah Azza wa Jalla, tujuan semua manusia bahkan. Hatta agama apapun lagi, subhanallah, apalagi muslim. Terus effortnya cuma biasa-biasa aja, gak ada maksimal. Disuruh datang ke masjid, ya capek lah. Disuruh sedekah, pelit. Disuruh apa? Nuntut ilmu agama, malas. Gimana orang bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla seperti ini, kawan? Iman dan amal saleh yang bisa bayar itu tuh. Gak bisa dengan angan-angan kosong, gak ada tuh. Sama sekali gak ada. Gak bisa dengan apa? Nasab saya tinggi, gak ada. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, kata Nabi.
Barang siapa yang lambat amalannya, nasabnya seperti apapun tidak akan pernah bisa mengejarnya. Iman dan amal saleh, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Itu baru bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dengan usaha yang maksimal dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah ketika melakukan itu semua. Dengan itu insyaallah ta'ala kita akan dapatkan berbagai macam keutamaan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين